seorang istri yang menolak berhubungan dengan suaminya. Seorang istri yang menolak berhubungan dengan suaminya. Ini adalah perkara yang dibenci oleh syariat, bahkan mendapatkan laknat dari para malaikat. Bukan 1-2 malaikat ya yang melaknat. Seluruh malaikat yang ada di langit. Bayangkan berapa jumlah malaikat tersebut. Kalau sudah dilaknat oleh malaikat, akan adakah kemungkinan bagi seorang wanita itu mendapatkan rahmat Allah di malam tersebut? Tidak akan mungkin. Karena kalau sudah malaikat yang mendoakan laknat, itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para hadirin maka oleh Allah Subhanahu wa taala, poin ini menjadi titik fokus kita sebagai seorang wanita. Jangan sampai ada ajakan suami untuk suami yang sedang berhasrat untuk melampiaskan hasratnya tersebut, lalu kemudian diajaklah istrinya, ditolak. Ini adalah perkara yang sangat tercelah yang dilakukan oleh seorang istri dalam Islam. Para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk kewajiban bagi seorang istri untuk menyambut ajakan suaminya. Andai kata suaminya itu mengajaknya setiap hari, ya layani. Wajib hukumnya. Ustadz, setiap hari, waduh, gimana Ustaz? Ya gimana apanya? Enggak ada gimana-gimananya. Ya harus memang itu kewajiban. Kecuali kalau memang ibu punya alasan. Alasannya apa? Kok ibu sampai menolak? Alasannya Ustaz, saya malas aja gitu. Masa setiap hari sih, kan bosan. Itu bukan alasan. Sekali lagi, itu bukan alasan. Menolak karena bosan, masa setiap hari. Itu bukan alasan. Bahkan kata para ulama, meskipun seorang istri itu sedang haid, lalu kemudian suaminya pengen bersenang-senang nih dengan istrinya, mau bercumbu dengan istrinya, mohon maaf mungkin peluk-pelukan dengan istrinya dan seterusnya. Yang penting suami itu merasa hasrat yang dia miliki yang sedang memuncak terlampiaskan gitu. Walaupun dalam kondisi istrinya sedang haid gitu. Tetap harus dilayani suaminya. Walaupun dalam kondisi haid. Cuma ada batasannya. Bagi seorang istri tatkala kondisi dia sedang haid, hanya bagian, mohon maaf, bagian kemaluannya saja yang tidak boleh gitu. Hanya area itu saja yang tidak boleh didekati oleh suaminya. Selain daripada itu, apapun yang bisa dilakukan oleh istri untuk memuaskan suaminya tatkala dia sedang haid, tetap sang istri ini berkewajiban untuk memuaskan sang suami tersebut. Karena hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Karena ini adalah hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Nah, ini perkara ini betapa banyak dilalaikan oleh para perempuan gitu. Perempuan yang di sana, yang di luar sana. Nanti kalau saya tidak jelaskan ini, nah, ibu-ibu mengira saya menuduh ibu-ibu sekalian. Tidak. Ada yang di luar sana. Ini banyak dilalaikan oleh para istri gitu. Dengan alasan cuma bosan, lagi tidak mood. Ada yang mengatakan lagi enggak mood. Diajak sama suaminya. Emang harus nunggu dia mood dulu baru kemudian suaminya melampiaskan hasratnya kepada istrinya? Enggak harus. Untuk berhubungan intim itu mohon maaf. Tidak harus menunggu istri sedang ada mood untuk melakukan itu. Enggak. Selama suaminya ngajak, udah tunaikan. Sesibuk apapun kita sebagai istri, emang suami enggak bisa perhatiin apa? Saya sedang masak. Sedang masak juga diajak. Walaupun ibu sedang masak, suami tahu ibu itu sedang sibuk di rumah. Bukan masak doang, ada yang sedang nyuci, ada yang ngepel. Semua pekerjaan rumah tangga kadang secara umum dikerjakan oleh para istri. Jadi tidak ada alasan yang namanya pekerjaan rumah lalu menomor 2, menomor 3 atau menomor sekian kan ajakan suami. Jadi yang dinomor utamakan adalah ajakan suami, baru kemudian pekerjaan rumah tangga.
Lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzar rajulu da'a zaujatahu li hajatihi falta'tihi wa in kanat alat tanur." Alat tanur. Alat tanur ini bisa diterjemahkan adalah sedang sibuk di dapur. Tanur ini ada yang mengatakan sedang masak, sedang goreng, apalah pokoknya sedang sibuk di dapur lah. Orang kalau seorang ibu kalau sibuk di dapur ngapain dia? Bersolek. Nggak mungkin bersolek kan? Masak. Nah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila suami memanggil istrinya untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhannya di sini maksudnya adalah kebutuhan biologisnya, kebutuhan hasratnya agar terlampiaskan. Dipanggil oleh suaminya, Umi atau Umu siapa dipanggil, atau panggilan sayang apa gitu. Kan biasanya pasangan kan punya panggilan masing-masing ya. Saya nggak tahu lah. Ibu-ibu punya panggilan apa? Ada beb, ada zaujati, ada sayang, ada apalah. Kalau udah dipanggil sama suami itu panggilan itu lebih daripada panggilan presiden. Itu lebih daripada panggilan anak kita yang masih kecil, Bu. Itu anak kita kalau udah manggil kan, adanya anak kan, Bunda, Umi, Umi, Umi. Itu kalau anak kita yang manggil, kita cepat biasanya datang. Iya nak, apa nak? Nah, suami itu kalau udah manggil, itu panggilannya lebih daripada panggilan anak kita. Jangankan anak kita, andai kata presiden sekalipun manggil kita, itu tidak lebih hebat daripada panggilan suami kita gitu. Jadi panggilan suami itu panggilan yang luar biasa. Panggilan yang paling hebat. Apalagi panggilan itu adalah panggilan urusan ranjang. Suami tidak mau tahu apakah ibu sedang menggoreng. Suami tidak mau tahu apakah sedang merebus air. Tidak mau tahu. Yang penting tunaikan dulu panggilannya. Andai kata ibu sedang menggoreng lalu kemudian menunaikan panggilan istri sampai gosong tuh gorengan. Biarkan aja, nggak apa-apa. Biarkan. Ya kalau kebakaran janganlah pula. Kalau gosong kan hanya sekedar menyia-nyiakan sebagian harta nih. Sebagian harta. Ustaz kan haram hukumnya menyia-nyiakan sebagian harta sampai gosong seperti itu. Ya gara-gara panggilan suami gimana lagi? Maslahatnya lebih besar daripada sekedar gosong gitu. Kalau gosong bisa dibuang, goreng lagi yang baru gitu. Kalau panggilan suami kemudian tidak ditunaikan, kemudian suami mulai merajuk, tahu merajuk, Bu? Hah? Apa? Ngambek. Wah, itu urusannya susah itu. Urusannya susah. Baik, para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita berpanjang lanjutkan lagi nih masalah ini? Gak apa-apa ya, sedikit lagi ya. Karena poin ini juga poin penting yang harus diperhatikan oleh para istri. Bahkan dalam satu riwayat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ketika seorang suami memanggil istrinya dalam kesibukan apapun, kalau tadi dalam urusan dapur ya, kalau ini mungkin saja ibu-ibu sekalian sudah dalam kondisi rapi, mau kajian gitu. Ya Allah, mau kajian. Orang bukan mau ngapa-ngapain, dipanggil sama suami. Sayang, mau kemana? Padahal udah tahu hari ini ada kajian gitu. Kok cepat banget sih jam segini udah keluar? Sini dulu. Udah datangin dulu tuh panggilan suami. Nggak bakalan lama kok gitu. Dan setelah itu udah selesai ngaji bisa. Hah? Udah selesai ngajinya? Oh mandi. Ya itu harus lah. Itu, maksudnya itu harus. Nah, setelah mandi baru kemudian ngaji. Artinya enggak menghalangi kita untuk tetap ngaji gitu. Enggak menghalangi tetap kita untuk bisa ngaji. Lihat. Kita lanjutkan apa enggak nih? Baik, para hadirin maka dari Allah Subhanahu wa taala, dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillahi la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Andai kata aku dibolehkan untuk memerintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah, maka aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi.
la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tuaddi haqqa zawjiha. Demi Allah, yang jiwa Nabi Muhammad berada di tangannya, seorang istri itu tidak dikatakan menunaikan hak Allah sampai dia menunaikan hak suaminya. Walau sa'alaha, andai kata suaminya itu memanggil dia, meminta dia, wahya ala qatab, istri itu sudah berada di atas kendaraan gitu. Apalagi kalau ada seorang istri yang baru buka pintu gitu, dipanggil sama suaminya. Ini sudah di atas kendaraan. Anggaplah ibu sudah masuk mobil gitu. Udah tutup pintu mobilnya, dipanggil sama suaminya, telepon. Sini dulu sebentar. Turun, tinggalkan dulu, parkirkan lagi mobilnya. Ustadz, ini udah naik Grab. Udah dipesan Grabnya udah dipesan. Udah nggak usah dipikirkan Grab itu. Batalin lagi Grabnya. Mohon maaf Pak, saya batalkan. Ustadz, saya udah masuk ke dalam mobilnya. Udah bayar kerugiannya berapa sih? Bayar, udah tinggalkan dulu. Bapak kalau mau tunggu saya soalnya ada urusan penting dulu nih. Sebentar ya Pak. Nggak usah diceritakan urusannya apa. Sebentar ya Pak, kalau Bapak mau tunggu. Tapi kalau Bapak tidak mau tunggu, ya udah saya harus bayar ganti rugi berapa ini? Saya ganti 10.000 ya. Nanti 10.000, suruh pergi, udah. Nanti baru kemudian pesan lagi. Nggak ada alasan udah bayar Grab Ustaz, udah dipanggil, dan seterusnya. Nggak ada. Karena kata Rasulullah, andai kata seorang istri itu udah di atas kendaraan, udah rapi-rapi, udah masuk kendaraan, dipanggil, masuk lagi gitu. Kenapa? Karena itu lebih hebat daripada kita melalaikan panggilan daripada sang suami gitu. Teringat satu hadis Nabi SAW yang perlu kita ingat sebagai seorang istri adalah Nabi SAW mengatakan, iza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi fabata ghadban 'alaiha la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Kata Nabi SAW, apabila seorang suami memanggil istrinya ke ranjang, maksudnya adalah melakukan hubungan biologis, hubungan intim, fa'abat, lalu kemudian istrinya enggan, enggak mau, fabata ghadban, lalu kemudian di malam itu suaminya tidur dalam kondisi murka, dalam kondisi ngambek kepada istrinya, la'anat hal malaikat, malaikat akan melaknat seorang istri tersebut sampai kapan? Hatta tusbih, sampai pagi hari. Kalau di pagi hari itu ternyata sang suami belum juga memberikan maaf, keridhoannya, kerelaannya terhadap penolakan semalam, maka bisa jadi laknat malaikat itu terus berlanjut sampai siangnya. Lihat hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, walladzi nafsi biyadi, demi yang jiwaku berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, ma min rajulin, tidak ada satupun seorang suami yang dia mengajak istrinya untuk melakukan hubungan intim, lalu kemudian istri itu enggan atas ajakan tersebut, illa, kecuali kana alladzi fis sama, siapa saja makhluk Allah yang ada di langit, sakhitan 'alaiha, murka kepada sang istri tersebut. Sampai kapan kemurkaan para malaikat kepada istri itu? Hatta yardha anha, sampai suaminya ridha. Bayangkan, sampai suaminya ridha. Kalau kita punya suami yang punya sifat ngambeknya lebih dari sehari 2 hari, bayangkan itu sampai sehari 2 hari, berapa jam kita akan selalu mendapatkan kemurkaan dari malaikat gitu.